Jadi kadang-kadang orang tidak paham, tidak semua niat baik itu pasti akan diterima gitu. Oke. Harus ada landasannya. Nah sekarang kalau saya masuk di perusahaan tersebut, di depan pintu kayaknya bagus sih kalau ada karpet kuning, ada pot bunga. Lalu kemudian saya keluarin duit nih, inisiatif sendiri, beli karpet, pasang bunga, tulis, ini inisiatif dari saya. Belum tentu kan pemilik perusahaan inginkan. Betul, Ustaz. Nah ini rasionalnya maksudnya. Jadi jangan kita berbuat ibadah asal kita mau saja. Tapi bagaimana Allah dan Rasulnya ajarkan, yang inginkan, yang sampai disampaikan oleh para ulama dan dicontohkan oleh para sahabat. Wah, Masya Allah. Nah ini luar biasa, Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau kita ngomongin sahabat, tadi kan Ustaz bilang dicontohkan oleh para sahabat. Ada juga syubhat seperti ini, Ustaz. Buat anak-anak muda kadang goyang nih, Ustaz. Misalnya gini, lah, ya udah oke, beragama sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat. Lah, para sahabat enak hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Berarti kan gampang banget kalau memang udah tinggal dapat petunjuk apa segala macam. Lah kan kita kan jaraknya jauh. Wajar kalau kita misalnya begini. Kalau harus disandingkan dengan sahabat mungkin susah. Apalagi mungkin kalau di zaman itu berdampingan mah, mungkin gue juga akan pilih Islam yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Nah, itu pengelakan yang kurang tepat kalau menurut banyak saya. Ada yang kayak gitu soalnya. Nah, maksudnya gini, kan sahabat Nabi sama dengan kita kan, punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki, waktunya juga 24 jam. Mereka juga sama lahir dari rahim seorang ibu, anak-anak, remaja kan sama, angan-angannya sama. Cuma bedanya sekarang mungkin di zaman sekarang ini lebih ada media, lebih ada teknologi kan gitu. Tapi umumnya amaliyahnya harusnya sama kan gitu. Jadi nggak tepat kalau orang berhujah mengatakan, oh saya juga kalau hidup di zaman itu mungkin saya akan seperti sahabat. Saya malah khawatir kalau orang-orang generasi sekarang hidup di zaman Nabi, mungkin bukan jadi Abu Bakar tapi jadi Abu Jahal. Iya. Karena bayangkan ya, di fase Mekah itu, kalau di fase Mekah itu belum ada lampu, orang masih pakai obor zaman itu ya. Rumah orang masih sangat sederhana. Sekaya-kayanya orang dari Mekah kan tetap bukan bangunan kayak sekarang gitu. Nah. Media belum ada, Al-Quran masih belum lengkap, masih baru beberapa surah dan ayat yang turun. Terus ada orang tidak bisa baca, nggak bisa nulis, ummi, ngaku nabi, yang ikut masuk surga, yang tidak ikut masuk neraka. Wah. Kira-kira antum akan jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Tapi ya memang fitrah manusia kan berpikir bahwa ini orang siapa? Tiba-tiba. Ya di zaman kita sekarang udah sangat enak karena Al-Quran sudah sempurna, masjid banyak, media sangat membantu kita, buku-buku kita banyak. Jadi kita bisa belajar. Kita udah bisa belajar dan sangat mudah untuk mendapatkan perkataan Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik,